Bismillahirrahmanirrahim. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah lemes nih, belum ngopi ya. Ulangin. Ini public speaking lo harus semangat pokoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. TL semangat dong ini. Aduh, seneng deh bisa ada TL. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Hari ini kumpul lagi di batch kelima di kelas public speaking Let's Talk. Insya Allah untuk materi pertama dibawakan langsung sama Kak Eli Nurma dengan materinya membangun kepercayaan diri dalam public speaking. Dan teman-teman yang baru gabung, yang tadi belum sempat save nomornya teman-teman yang lain, boleh Amel izin ya buat di-save semuanya supaya saling kenal dan nanti biar silaturahminya ke depannya panjang. Oke? Langsung aja ya, Kyle, kita baca bismillah dulu sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai aja untuk materi pertamanya. Amel persilahkan ke Kylie. Oke, terima kasih Mbak Amel. Ya, sama-sama. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan weekend, ini weekday ya, bahkan di awal pekan. Mudah-mudahan ketakutan terhadap hari Senin itu tidak lagi kita miliki hari ini ya. Meskipun kadang-kadang kalau ngobrol sama teman-teman, sama orang tua, sama wali murid ya suka bilang aku nggak siap menghadapi hari Senin kan harus daring lagi. Ya, saya pernah membaca satu buku yang temanya tentang kebahagiaan ya. Di situ disampaikan bahwa sebenarnya bahagia itu bukan saja terletak pada apa yang kita dapatkan ya atau apa yang kita hadapi saja, tapi sebenarnya bahagia itu adalah lebih kepada bagaimana cara kita merespon terhadap setiap hal yang menghampiri kita. Saat memang ada hal yang baik kita dapatkan, maka kita bisa merespon dengan cara mensyukurinya. Nah, sama halnya ketika ada hal yang buruk menghampiri kita, menyapa kita, maka hati kita ketika bisa merespon dengan baik dengan cara bersabar, itu juga termasuk dalam definisi kebahagiaan. Karena di luar sana ada banyak orang yang tidak bisa merespon setiap hal, terutama hal buruk yang terjadi dalam kepada dirinya, kepada keluarganya, dalam kehidupannya, dan akhirnya hidupnya terombang-ambing. Hilang semua definisi bahagia yang harusnya bisa dimiliki oleh orang tersebut. Nah, bersyukurlah hari ini kalau kita masih punya kemampuan di dua hal tadi, bisa bersyukur, bisa bersabar, karena artinya kita masih bisa mendefinisikan arti bahagia dalam diri kita sendiri, gitu ya. Jujur buat saya pribadi beberapa waktu belakangan ini masih dengan kabar-kabar COVID ya. Dulu mungkin saya meskipun tetap waspada, tapi saya belum banyak dapat kabar teman-teman dekat saya itu terkena COVID. Tapi belakangan ini ternyata Allah takdirkan teman-teman itu untuk terkena COVID dan bahkan beberapa kehilangan anggota keluarganya. Hal ini satu sisi pasti menyedihkan ya, bukan saja bagi mereka yang mengalami langsung, tapi juga kita yang menjadi orang-orang di sekitarnya. Tapi that's life, itulah hidup. Kita nggak bisa bertemu dengan kebahagiaan melulu gitu ya. Sekali kita perlu disentil, kita perlu dikasih hadiah berupa hal-hal yang mungkin buat kita dengan tolak ukur kita itu nggak bikin bahagia, nggak bikin kita happy. Tapi
Tapi di situ kita bisa belajar gimana caranya bisa mendefinisikan bahagia dengan cara memperbesar kapasitas kesabaran kita. Oke, apapun itu yang sedang terjadi di sekitar kita, di dalam diri kita, mudah-mudahan kita terus diberikan kekuatan oleh Allah untuk tetap survive, dan tidak saja survive, tapi terus bisa meningkatkan kapasitas diri kita masing-masing, terus bertumbuh sebagai seorang pribadi, dan akhirnya kita akan punya value, nilai dalam diri kita sendiri. Oke teman-teman semuanya, salam kenal. Hari ini senang sekali saya, Eli Nurmanintias Fajarwati. Teman-teman bisa memanggil saya dengan Eli. Saya adalah ibu rumah tangga dari 3 orang anak yang saat ini berdomisili di kota Semarang. Saya ini darahnya darah Jawa, tapi dagingnya daging Madura. Apa tuh maksudnya? Saya lahir di Ngawi, Jawa Timur. Mungkin ada yang orang sekitar Ngawi. Tapi saya hanya numpang lahir di sana. Orang tua saya asli Ngawi. Saya tinggal di sana sampai 1 tahun. Kemudian saya besar di Pulau Garap Madura sampai menamatkan jenjang pendidikan SMA. Kemudian saya berhijrah ke Bogor, ke Jakarta, ke Tangerang, dan akhirnya sekarang berlabuh menetap di kota Semarang bersama suami dan ketiga buah hati kami. Salam kenal ya buat teman-teman semuanya yang baru bergabung di Let's Talk di batch 5 ini. Mudah-mudahan kelasnya menyenangkan, banyak insight, banyak manfaat yang bisa kita dapatkan. Oke, saya izin untuk share screen dulu. Sinyalnya nggak tahu kenapa agak kurang bagus di saya. Tapi mudah-mudahan nanti nggak ada trouble. Ya. Oke, teman-teman semuanya, hari ini seperti yang sudah disampaikan pada pemberian jadwal di grup Telegram, maka di materi pertama kelas Let's Talk Batch 5 ini saya akan mengawali dengan memberikan materi, temanya adalah membangun kepercayaan diri dalam public speaking. Sebelum kita bahas tentang kepercayaan diri, saya ingin teman-teman kita brainstorming dulu ya. Nah, buat teman-teman, ketika mendengar kata public speaking, apa yang tergambar dalam benak teman-teman semuanya? Ada yang mau ngasih ide, ngasih pendapat? Silakan. Sambil latihan ngomong. Iya, benar. Sambil latihan. Saya kok nggak bisa melihat ini ya, melihat tampilan teman-teman di layar saya ya, sebentar. Tapi slide saya terlihat nggak? Kedengeran Kak El. Slide-nya terlihat? Terlihat Kak El. Terlihat. Oke. Tapi saya kok nggak bisa lihat ya. Teman-teman semuanya biasanya ada tampilan peserta di sini. Nah, saya skip Coba dulu di grid-nya itu ada grid 1 sama banyak Mbak Eli. Gimana Mbak Beta? Ada di grid biasanya di pojokan sebelah kiri kanan ada grid banyak sama grid 1 gitu. Ada kotak-kotak kecil gitu. Sebentar. Oke, baru keluar. Iya. Alhamdulillah. Oke. Ya, monggo teman-teman. Dari yang sudah ada hari ini, siang ini, silakan kalau mendengar kata public speaking, kira-kira apa yang terbayang atau tergambar dalam benaknya masing-masing? Aku boleh Mbak Eli? Boleh. Public speaking itu seni berbicara
apa aja kan? Nggak harus, maksudnya definisinya nggak harus kan? Baru apa aja? Public speaking itu seni dalam berbicara, bagaimana kita menyampaikan pesan kepada audiens. Oke, seperti itu sih singkatnya. Oke. Jadi public speaking itu bukan hanya kita berbicara saja, tapi lebih ke ada seninya gitu ya, ada teorinya. Kalau kita kayak ngomong biasa kan sehari-hari mungkin biasa aja gitu ya. Tapi kalau public speaking mungkin ada teorinya, ada seninya, dan lain-lain. Seperti itu, Mbak Eli. Oke, ada seninya. Good. Keren, lengkap. Lainnya ada nggak? Ada beberapa orang yang hadir hari ini. Mungkin ngos-ngosan nih, Mbak. Baru aja sampai rumah. Alhamdulillah udah 11 nih. Oke, Mbak Amel boleh nggak itu diminta beberapa orang yang sudah hadir untuk Boleh. Masih kesulitan ini. Kalau saya full screen, tampilan ininya hilang. Oh gitu. Yang berarti aku yang tunjuk ya, Boleh ya. diminta aja. Pendapat teman-teman ya. Kak Agi ya, Kak Agi dia. Oke, boleh Mbak Agi. Mbak Agi, aku mau dengar pendapatnya tentang public speaking. Public speaking itu seni berbicara kepada orang lain agar kita bisa menyampaikan informasi dengan jelas, terus biar diterima dengan orang yang melihat kita atau mendengarkan kita. Oke, baik. Terima kasih Mbak. Terima kasih. Terus yang open mic siapa nih ya? Kak Widya di tempat kerja ya? Kak Widya bisa open nggak? Bisa Kak, tapi ini masih rame, jadi ya? mungkin suaranya distract. Tapi jelas kok, ini jelas. Bisa jelas? Jelas, oke. Bentar ya. Boleh? Saya itu dulu. Kalau menurut aku, karena belum pertama kali ikut PS, ini jadi saya masih kurang paham apa itu PS. Yang saya tahu itu hanya berbicara dengan percaya diri, menyampaikan pesan apa yang menyampaikan pesan, kemudian pesan itu diterima dengan baik. Seperti itu, Kak. Oke, pesannya diterima dengan baik. Terima kasih, Kak Widya. Ya, boleh close mic lagi karena di tempat kerja ya. Berapa lagi? Satu lagi ya, Kak ya? Iya, boleh. Oke, udah kelihatan. Udah kelihatan? Udah. Jadi nggak enak, saya nggak bisa lihat wajah teman-teman semuanya. Iya, udah pada kece-kece nih. Aduh. Kak Sri, siapa? Kak Boleh? Sri Dewi ya? Kak Sri Dewi, ayo dong. Ya. Semangat. Assalamualaikum. Biar nggak ngantuk. Aduh, ini grogi, sumpah. Ini ikut kelas public speaking, jadi apa ya, karena memang saya juga tidak bisa berbicara di depan audiens tuh, makanya ikut public speaking. Dan ini pertama kalinya saya ikut. Jadi menurut saya itu public speaking itu ya sama seperti teman-teman yang lain, seni dalam berbicara di depan umum, publik, bagaimana cara mengendalikan diri kita agar pesan yang ingin kita sampaikan itu diterima dengan baik, dengan intonasi yang tepat, sehingga mereka mengerti maksud yang kita inginkan. Nggak tahu tuh, keren banget itu dia. Dia udah selesai kelasnya berarti. Lengkap. Udah lengkap. Ini grogi nih. Ini Mbak Sri ya, Mbak Sri. Iya, Kak Sri Dewi. Oke, balik lagi ke Iya. Oke, terima kasih teman-teman tadi yang sudah memberikan idenya tentang public speaking itu apa. Ya,
Kalau kita bicara public speaking dan kita mau mendefinisikannya, secara mudahnya ya public itu umum, halayak ramai, speaking itu berbicara. Tapi kalau kita bicara speaking, maka ada hal yang secara runut ya kita sampaikan, kemudian ada tujuan yang ingin kita capai. Jadi kalau secara sederhana kita bisa mendefinisikannya public speaking sebagai kemampuan bicara kita di depan banyak orang secara runut dan memiliki tujuan yang ingin kita capai. Sekarang kita coba lihat definisi secara istilah dengan lebih detail lagi. Tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Mbak Sri bahwa public speaking itu sebenarnya adalah seni, ya. Sama seperti jenis-jenis seni yang lainnya, maka dalam public speaking ini ada triknya, ada caranya yang perlu kita kuasai agar apa yang kita sampaikan tidak sekedar menjadi pembicaraan biasa saja, tapi bisa sesuai dengan pakem dan tercapai tujuannya, yaitu tersampaikannya maksud dan tujuan kita kepada para audiens. Dalam komunikasi itu kan yang penting adalah apa yang kita sampaikan bisa dipahami sama persis dengan oleh audiens yang sedang kita ajak berkomunikasi. Itu kan tujuannya. Nah, sayangnya ya, kalau kita sedikit flashback di masa kita sekolah, kita pernah dapat pelajaran bahasa Indonesia ya. Nah, dalam pelajaran bahasa Indonesia itu, kemampuan berbicara sebenarnya menjadi bagian dari kemampuan berbahasa. Sayangnya, dalam mata pelajaran tersebut tidak banyak waktu atau sesi yang diberikan oleh guru-guru kita waktu itu ya mungkin ya untuk mengupgrade kemampuan bicara kita. Kita cenderung untuk hanya diminta mendengarkan, membaca, kemudian menulis. Tapi sedikit sekali kita diminta untuk berbicara dan apalagi kemudian diberikan pakem yang baik gimana caranya supaya bisa bicara dengan baik. Nah, sejarah atau histori pendidikan kita yang seperti itu pada akhirnya menjadi satu input yang menjadikan kita agak sedikit fobia dengan yang namanya public speaking. Kita merasa karena nggak ada pengalaman, nggak ada ilmu yang dasar yang kita kuasai, akhirnya ya kita ketika disuruh bicara depan orang, adanya jadi luapan emosi-emosi negatif. Mules, sakit perut, keringat dingin, pusing, pening gitu ya. Atau mungkin ketika sudah dipaksa bicara, kita mengeluarkan gesture yang nggak penting, kayak mungkin garu-garu kepala, terus melintir-melintir kerudung, baju, atau yang lainnya yang bisa jadi kita lakukan padahal itu nggak penting. Ya. Nah, ternyata dalam public speaking itu kita diperlukan yang namanya kontrol emosi. Diperlukan kelancaran berbicara, diperlukan nada bicara, diperlukan kemampuan mengendalikan suasana atau empati ya bagi seorang public speaker, dan yang terakhir adalah diperlukan penguasaan bahan. Jadi sebenarnya karena bicara ini pada dasarnya adalah kemampuan yang dimiliki oleh seluruh orang ya di dunia ini, hampir seluruh orang di dunia ini. Karena apa? Karena setiap hari kita pun berbicara dengan keluarga kita, anak-anak, suami, orang tua, mertua, dan lain sebagainya, bahkan para tetangga di sekitar kita. Mungkin teman-teman semuanya yang aktif di organisasi kewanitaan seperti PKK, Dharma Wanita, Bayangkari, ataupun yang lainnya juga pasti ada waktunya untuk diminta berbicara. Hanya saja ketika public speaking, kita nggak cukup dengan pandai atau lancar bicara saja. Tapi juga diperlukan kemampuan intonasi yang baik, kemampuan mengendalikan suasana. Ketika audiens sudah berubah sikap, kita harus bisa membaca. Oh, ini kudu ngapain ya kira-kira kalau audiensnya sudah berubah nih tingkat fokusnya, tingkat konsentrasinya. Nah, itu perlu. Dan terakhir adalah penguasaan bahan. Bagaimanapun ketika kita ada di depan orang, maka kita dipercaya dan dianggap mampu untuk sharing tentang satu hal atau satu tema. Artinya, kita punya kewajiban untuk membekal diri kita, menguasai sebuah bahan yang memang
diminta oleh orang lain untuk share kepada para audiens. Oke, itu adalah sedikit definisi tentang public speaking. Nah, kalau dilihat di hal pertama yang perlu dimiliki dalam public speaking adalah kontrol emosi. Bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita, mengendalikan emosi yang keluar dari diri kita ketika berhadapan dengan orang banyak. Itu adalah hal pertama yang harus dituntaskan oleh semua public speaker. Nggak akan bisa kita lanjut ke tahap-tahap berikutnya kalau ini nggak kita tuntaskan. Nah, kepercayaan diri itu apa sebenarnya? Kepercayaan diri adalah satu keyakinan dalam diri kita bahwa kita bisa melakukan sesuatu dengan baik. Ya, jadi dengan baik. Tidak saja percaya bahwa kita bisa melakukan suatu hal, tapi ditambah dengan melakukannya dengan baik. Itu namanya percaya diri. Ada satu kampung, satu kabupaten. Ini ada nggak yang dari Jayapura di sini? Dari Papua, ada nggak? Nggak ada ya Mbak Mel? Nggak ada kayaknya Kak El. Iya, saya pernah membaca satu artikel. Di situ diceritakan ada sebuah kampung di Jayapura, namanya Kabupaten Samiri kalau nggak salah ya. Di situ dari grafik, dari data kependudukan, dijelaskan bahwa ada kenaikan yang cukup signifikan pada tingkat pendidikan mereka. Jadi anak-anak yang mendaftar ke tingkat sekolah SD, SMP, SMA, atau SMK tuh setiap tahunnya semakin meningkat. Dan ternyata ini bukan fenomena yang sudah terjadi dari dulu. Dulu mereka adalah penduduk di pedalaman yang jaraknya 8 jam perjalanan darat ke ibu kota provinsi, yang itu jauh, dan tidak memiliki motivasi untuk menjadi orang yang berpendidikan. Nah, ini dimulai oleh seorang tokoh di tahun 2007, dia mendirikan sekolah bernama Maju Bersama. Di situ akhirnya anak-anak dididik untuk melek ilmu, paham bahwa ilmu atau pendidikan itu penting untuk mereka. Bahkan dari sekolah itu juga, mereka mulai mengenal pentingnya cuci tangan, mandi setiap pagi. Jadi mereka tuh kalau cuci tangan, pasti nggak pernah lupa lagi untuk kamar mandi, untuk habis makan ya, sebelum makan atau habis makan, nggak pernah lagi lupa untuk cuci tangan. Bahkan mereka sampai mencium tangannya gini, sudah wangi. Artinya sudah done gitu, sudah selesai tugas mereka hari itu, saat itu. Kalau teman-teman perhatikan bahwa pendidikan dan kemampuan kita mengelola fisik kita ini adalah salah satu hal yang bisa menunjang kepercayaan diri. Dan ini bisa kita lakukan juga untuk diri kita sendiri, bahkan meskipun kita tidak tinggal di suatu tempat dengan budaya yang seperti orang-orang Jayapura tadi. Ya. Nah, banyak cara untuk kita lakukan agar kita bisa percaya diri. Sekarang pertanyaan saya, ada nggak di sini teman-teman yang ketika gagal berbicara di depan orang banyak, kemudian menyalahkan dirinya sendiri, misalnya nih, tadi gara-garanya aku tadi nggak begini nih, aku nggak pakai baju yang proper gitu ya, aku nggak menyiapkan materi dengan lebih maksimal. Ada nggak yang suka begitu? Ketika sudah tampil di depan orang banyak, sudah melakukan presentasi, kemudian mungkin dianggap tidak terlalu berhasil, pada akhirnya menyalahkan diri sendiri. Ada yang begitu? Ada? Ayo, cunghen. Nah, tahukah teman-teman bahwa ketika kita gagal dan kemudian respon kita adalah kemudian menyalahkan diri sendiri, itu adalah satu indikator bahwa kita nggak percaya dengan kemampuan diri kita sendiri. Orang yang percaya diri ketika gagal, maka dia akan melakukan apa? Mencari hal yang bisa diperbaiki. Berbeda ya.
mungkin kalau kata orang kan sama aja Mbak, nanti kita lihat kekurangannya. Oh enggak. Kalau orang yang percaya diri dia akan mencoba untuk mengevaluasi tadi aku kurangnya di sini. Tapi stop di situ. Nggak ada kalimat kemarin sih aku nggak begini, harusnya aku begini gitu. Tapi kemudian dia mencari kira-kira kalau kurangnya aku di sini, besok bisa gimana ya supaya nggak terulang kembali. Nah itu orang percaya diri. Jadi mulai sekarang kalau kita merasa gagal di satu hal, ya setelah melakukan satu hal, maka nggak boleh lagi ada blaming ourselves gitu. Nggak boleh menyalahkan diri kita sendiri. Yang perlu kita lakukan adalah mendeteksi kekurangannya di mana, kemudian mencari jalan untuk bisa memperbaiki. Oke, saya lanjut. Mindset pertama yang perlu saya share ke teman-teman semua adalah cara kita memandang kepercayaan diri. Kepercayaan diri itu adalah sebuah output, sebuah hasil. Kalau kita bicara proses produksi, maka untuk jadi baju yang sudah siap pakai, itu kan hasil ya. Sebelumnya ada inputnya ya. Inputnya berupa apa? Berupa kain. Kain pun kan juga diolah dari kapas atau dari bahan yang lainnya. Itu inputnya. Kemudian diproses dengan membuat polanya, kemudian menjahit kain tersebut hingga akhirnya ada output yang dihasilkan berupa baju itu sendiri. Nah, sama seperti kepercayaan diri adalah output, hasil. Artinya, ada input yang perlu kita temukan dulu dalam diri kita, dan kemudian kita berproses bersamanya, sehingga nanti di akhir kita akan mendapatkan hasil berupa kepercayaan diri. Nah, ini ya mindset yang perlu kita samakan dulu di awal, supaya kita tidak memandang PD itu suatu hal yang instan. Ya, terkadang banyak orang, masih ada banyak orang yang memandang ketika ada orang yang belum pede itu salah. Itu salah. Padahal bagaimana mungkin kita bisa membuat orang itu percaya diri kalau mereka belum menemukan dirinya, belum menemukan caranya. Ya, sampai sini bisa kita pahami ya. Oke. Nah, unfortunately, sayangnya, ketika ada orang yang nggak percaya diri, mungkin diri kita, dan kemudian kita bertanya pada orang lain, gimana sih caranya supaya bisa pede? Kebanyakan orang akan menjawab, ya udah, kamu pede aja lah, ngapain kamu takut? Anggap aja nggak ada orang depan. Nggak bisa kita begitu. Masa iya kita ngomong depan banyak orang, kita pura-pura nggak ada orang depannya? Nggak mungkin. Jadi itu satu hal yang agak kurang logis untuk kita jadikan sebuah mindset begitu. Nah, kalau ada orang yang menjawab pertanyaan gimana caranya pede, kemudian menjawab dengan ya udah kamu pede aja, itu sama ketika kita ketemu sama anak kecil, dia mau latihan naik sepeda, dia tanya, "Mah, gimana caranya naik sepeda?" Terus kita jawab, "Yaudah kamu naik aja, terus kamu jalan." Gitu aja. Tanpa memberikan informasi, ini loh bagian-bagian dari sepeda, caranya naik kayak begini. Ini lo rem, ini lo kendalinya, ini setirnya, ini remnya. Kalau kamu pakai remnya ketika mau berhenti, caranya gimana? Kita nggak ngajarin itu. Nah, sama kayak percaya diri. Kalau kita nggak mengajari mereka atau mendidik diri kita untuk tahu gimana caranya, maka nggak akan pernah lahir yang namanya kepercayaan diri. Oke? Hari ini saya akan share satu hal yang bisa kita lakukan dalam rangka menambah atau meningkatkan kepercayaan diri kita masing-masing, yaitu dengan menciptakan interesting life. Mungkin dari teman-teman ada yang kalau di batch kemarin sudah sedikit tahu ya tentang materi ini. Saya akan coba share lagi di sini. Apa itu interesting life? Dalam kalimat yang sederhana, kita bisa mengartikannya sebagai kehidupan yang menarik, kehidupan yang membuat kita bahagia, yang beda dari yang lainnya, yang menurut kita ya menarik begitu. Kemudian lebih populer lagi, interesting life bisa kita artikan dengan kehidupan yang bikin hidup kita lebih hidup.
Jadi kita hidupnya tuh nggak cuman pagi bangun, kemudian mungkin masak atau berangkat kerja, ngomong anak, ketemu sore lagi mandiin anak, malam tidur, dan besoknya begitu terus. Tapi menemukan interesting life itu artinya kita bisa merasakan hal itu membuat kita lebih merasa hidup daripada biasanya. Atau lebih detail lagi, kita bisa mengartikan interesting life sebagai kehidupan, ya perhatian kata kunci yang saya berikan di sini, kehidupan di mana kita bisa melakukan passion kita atau hal yang kita suka, kemudian dari situ kita bisa menginspirasi banyak orang, dan dari inspirasi tersebut kita juga bisa memberikan kemanfaatan untuk orang lain. Nah, itu aja definisinya. Sebenarnya tidak sulit ya untuk membuat sebuah interesting life. Caranya cuma satu, kita menemukan dulu diri kita. Kita ini siapa, kelebihan kita apa, dan dari kelebihan yang kita punya, mana yang benar-benar menjadi passion kita, dan kita bisa apa dengan passion tersebut. Begitu ya. Itu sedikit pengantar saja tentang bagaimana cara memberikan atau meningkatkan kepercayaan diri. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, gimana Mbak Eli caranya bikin interesting life? Gimana caranya? Yang pertama, teman-teman bisa lakukan dengan mengupgrade atau meningkatkan kualitas dirinya. Sebenarnya ketika bicara tentang upgrading diri kita, ada loh orang yang masih bertanya-tanya, terus yang harus aku upgrade bagian mana, Mbak? Kayaknya aku belum tahu nih mana yang bikin aku tertarik begitu. Nah, saya akan bantu dengan 4 hal yang biasanya bisa bikin seseorang itu lebih percaya diri dalam kehidupannya. 1, ya, adalah penampilan. 2, karir. 3, pendidikan. Dan yang keempat, finansial. 4 hal ini biasanya yang bisa bikin seseorang itu lebih percaya diri ketika sudah dimiliki. Nah, teman-teman yang belum tahu harus memulai dari mana, bisa mulai dengan mengupgrade 4 hal ini. Bisa keempatnya kalau sanggup, atau kalau tidak bisa memilih 1 atau 2 atau 3, gitu ya. Silahkan, mau yang mana? Nah, saya jelaskan satu persatu. Penampilan. Pernah nggak kita buka-buka foto kita zaman baheula gitu ya? Bener nggak ngomongnya? Zaman dulu, gitu. Zaman kita Benar. gitu. Zaman jadul. Zaman jadul. Zaman jadul ya. Kita sering pernah nggak kita buka foto-foto zaman kecil ya? Kemudian kita lihat, ya ampun, aku dulu gitu banget ya penampilannya gitu ya. Karena ternyata gini, ada orang yang memang nggak percaya diri dengan penampilannya, dengan fisik yang dia miliki. Mungkin ya, ada yang tingginya nggak terlalu tinggi gitu, cenderung pendek misalnya. Atau yang kulitnya mungkin gelap, atau bibirnya kelihatan agak-agak sedikit tebal gitu, ada yang bilang, "Doer, ih kamu," gitu misalnya ya, ada begitu. Ada yang hidungnya mungkin nggak mancung kayak saya gitu ya, pesek gitu ya. Ada yang mungkin rambutnya keriting, kriwul gitu, ada yang begitu. Atau kalau secara fisik sudah oke, ada yang ternyata nggak bisa memadu padankan penampilan bajunya, pakaiannya, gitu. Bawahnya garis-garis, atasnya bunga-bunga, misalnya seperti itu. Oh, kayaknya kurang match gitu. Atau warnanya nggak bisa match. Jadi kita kalau melihat foto kita zaman dulu suka, ya Allah, aku pernah ya kayak begitu. Gitu. Nah, itu tanda sebenarnya bahwa penampilan itu adalah satu hal yang bisa punya dua sisi. Bisa bikin pede, atau sebaliknya bisa bikin nggak pede. Kalau kita bicara fisik, yang sudah gift dari Allah ya, dari Tuhan, ya kita nggak bisa mengubahnya. Ya, kita nggak bisa mengubahnya. Kita nggak mungkin terus operasi plastik, itu kan nggak, kalau dalam agama yang Islam itu nggak dibolehkan. Maka yang bisa kita lakukan adalah memperbaikinya dengan satu, merawatnya. Ya, melakukan
perawatan dengan baik, sehingga gimana caranya biar nggak kusam, seperti itu. Kalau kita punya penampilan yang lebih segar, lebih fresh, kemudian ditambah dengan kemampuan kita, keterampilan kita bisa memadu padankan pakaian yang kita kenakan, maka insya Allah itu bisa menjadi jalan buat kita untuk bisa lebih percaya diri ketika tampil di depan orang lain. Ya, kita mulai bisa berpakaian dengan lebih baik, kita lebih percaya diri ketika tampil di depan orang banyak. Nah, itu penampilan. Jadi, teman-teman bisa mencoba untuk memperbaiki hal yang pertama ini, yaitu penampilan. Kemudian yang kedua adalah memperbaiki kondisi karir kita. Kalau kita bicara karir, maka nggak melulu, ya mungkin kalau orang mendengar karir ya kebanyakan akan tertuju pada mereka yang memang working woman ya, perempuan yang bekerja di satu perusahaan, satu lembaga formal begitu. Tapi tidak menutup kemungkinan buat kita yang memang pure menjadi seorang ibu rumah tangga yang memang di rumah saja, meskipun dia bekerja juga di rumah, juga bisa untuk meningkatkan jenjang karir ini. Bagaimanapun yang namanya status sosial, pencapaian yang lebih tinggi, tingkat yang lebih tinggi, itu memberikan kita sebuah otoritas untuk bisa mengubah suatu hal. Nah, otoritas ini loh yang bisa memberikan input buat kita untuk bisa lebih percaya diri. Seorang bos, seorang pimpinan, ketika bicara di depan anak buahnya, pasti akan lebih percaya diri dibandingkan dengan bawahannya. Karena apa? Ya karena ada superioritas. Ada otoritas yang dia miliki, yang dia merasa dengan itu dia bisa mengubah satu hal. Dia bisa membuat sebuah kebijakan. Maka buat teman-teman, mengejar pencapaian karir itu nggak salah. Itu apa ya, kalau untuk seseorang itu adalah hal yang memang perlu kita kejar. Tapi bukan menjadi hal utama. Paham ya? Artinya gini, mindset-nya dengan jenjang karir yang semakin baik, kita punya lebih banyak kesempatan, lebih punya banyak otoritas untuk bisa membuat membuat manfaat kepada orang lebih banyak. Gitu. Kalau kita jadi pemimpin yang baik, yang disiplin, yang humble, kemudian punya semangat sharing ilmu yang tinggi, maka staff kita, follower kita akan terinspirasi kepada kita. Artinya, itu juga interesting life ketika kita bisa memberikan inspirasi bagi orang-orang di sekitar kita. Yang ketiga adalah pendidikan. Seperti cerita yang tadi saya sampaikan ya, bahwa ternyata di sekolah itu, di sekolah maju bersama tadi, ada satu jargon yang sederhana, seperti ini. Ayo sekolah dan percaya dirilah. Itu jargon sekolah itu. Ayo sekolah, ayo ke sekolah dan percaya dirilah. Artinya apa? Jargon itu memberikan kita pesan bahwa pendidikan, ilmu itu bisa membuat kita tampil lebih percaya diri. Lebih bisa membawa diri kita di depan orang banyak. Maka tidak salah kiranya kalau kita mengupgrade diri kita, menimba banyak ilmu dari beberapa hal, dan kemudian memilahnya. Mana kira-kira yang sesuai dengan passion saya, dan mana yang kira-kira bisa membantu saya untuk bisa lebih berkembang dari apa yang saya pelajari. Lagi pula, orang-orang yang punya ilmu yang relatif tinggi, yang banyak, dia akan lebih punya banyak kesempatan untuk bisa share dengan lebih banyak orang. Orang kalau ngundang pembicara pasti yang dipilih yang apa? Yang punya kredibilitas, ya kan? Yang punya kapabilitas, bukan orang yang setengah-setengah aja, yang tidak total dalam bidang tersebut. Jadi semangat ya untuk terus upgrade kemampuan diri kita. Yang terakhir adalah upgrade finansial kita. Meskipun tidak ada jaminan orang yang punya duit banyak itu akan bahagia, tapi dengan punya duit, dengan punya harta, kita juga diberikan kesempatan yang lebih besar untuk bisa membahagiakan tidak hanya diri kita, tapi juga orang lain.
orang kaya, kalau disertai mindset yang benar, dia akan jadi dermawan. Dia bisa membahagiakan orang-orang sekitar dia dengan cara membuka lapangan pekerjaan, dengan cara memberikan bantuan sosial, ataupun dengan yang lain sebagainya. Ya, itu adalah 4 hal yang bisa teman-teman coba untuk upgrade dari diri kita supaya kita bisa lebih percaya diri dan kemudian punya interesting life. Selanjutnya, setelah mengupgrade diri kita, hal kedua yang bisa kita lakukan dalam rangka membentuk interesting life kita atau mendapatkan interesting life dalam diri kita adalah memperluas pergaulan kita. Kalau kita diberikan pilihan, lebih suka mana? Punya teman yang sedikit sama punya teman yang banyak gitu. Pasti akan menjawab punya teman yang banyak kan? Kenapa begitu? Karena dengan punya teman yang banyak, kita akan lebih kaya dalam hal apapun. Coba sekarang bayangkan teman-teman bergabung di komunitas A, komunitas B, komunitas C, atau komunitas yang lainnya, kemudian bertemu dengan banyak orang dengan background yang berbeda, dengan kapabilitas yang berbeda, dengan ilmu yang berbeda, dengan karakter yang berbeda, itu bisa membuka kesempatan buat kita untuk belajar dari mereka. Jadi sebenarnya poin tadi yang pertama, upgrade diri kita, plus memperluas pergaulan kita itu bisa dilakukan secara paralel, bersamaan. Ya, satu sisi kita berteman, satu sisi sambil kita belajar pada orang tersebut. Plus, ketika kita punya teman yang banyak, kita punya banyak kesempatan untuk sharing keilmuan kita juga. Jadi, banyak hal yang tiba-tiba berubah gitu ya, muncul. Oh, ternyata betul. Punya banyak teman, menyambung silaturahmi itu juga banyak sekali hal positif yang bisa kita dapatkan. Nah, dengan demikian, kita akan merasa bahwa kita nggak sendiri. Kita punya banyak orang yang menyayangi kita. Kita punya banyak orang yang care sama kita. Dan itu bisa menjadikan hidup kita jauh lebih menarik daripada sebelumnya ketika kita nggak punya banyak lingkaran pertemanan. Yang kedua, next, mengenali passion yang kita miliki. Nah, tadi kita kan sudah berawal dari mengenal diri kita, apa kelebihan kita. Dari kelebihan yang kita miliki itu, kita pilih mana sih yang menjadi passion kita. Kalau sekarang, lingkungan sudah cukup mendukung ya, banyak orang yang memotivasi kita, kerjakan sesuai dengan passion kamu. Kenali dulu passion kamu, kerjakan apa yang menjadi passion kamu. Itu udah di mana-mana udah sering digaungkan oleh banyak orang. Pertanyaannya, passion itu apa sebenarnya? Ya, passion, kalau dalam bahasa Inggris kita bisa artikan strong feeling or enthusiasm or excitement for something or about doing something. Dalam bahasa Indonesia kita bisa artikan passion itu sebagai perasaan antusiasme, kesukaan yang luar biasa terhadap satu hal, ini bisa benda, bisa atau tentang sebuah pekerjaan. Jadi kalau kita bicara passion itu bukan sekedar hobi aja. Selama ini kan kita memahaminya passion itu hobi ya. Padahal enggak juga. Kita bekerja bisa jadi passion loh. Jadi kita bersemangat ketika bekerja dan memang punya daya juang gitu untuk berprestasi. Ketika kita merasa bahwa pekerjaan saya adalah passion saya. Contoh seorang pendidik, saya merasa passion saya di dunia pendidikan. Saya suka mengajar, seperti itu ya contohnya. Maka ketika saya mengajar, mendidik, saya merasa ada energi yang besar. Saya nggak perlu diminta, saya nggak perlu disuruh. Ketika dibikin materi, ya saya bersemangat. Itu namanya passion. Passion adalah hal ketika kita melakukannya, kita bertemu dengannya, kita merasa punya energi yang besar. Nggak habis-habis gitu. Bahkan ketika ada halangan, ada rintangan, kita merasa, okay, I can handle it. Aku bisa mengatasinya dan terus maju. Itu passion. Nah, teman-teman, sekarang silahkan mulai dipikirkan apa yang sebenarnya menjadi passion dalam dirinya. Coba kita
kita ngobrol sebentar sama teman-teman di sini. Boleh open mic? Iya, Mbak Muna ada nggak Mbak Muna? Mbak Muna tadi izin ngambil ini share. Oh izin, oke. Oh itu udah ada. Oke. Mbak Muna bisa open mic, Kak. Halo Mbak Muna. Bisa lihat wajah nih sekarang ya. Kemarin-kemarin cuma WA-an aja. Mbak Muna, boleh nggak share sebentar sama kita di sini apa yang menjadi passion Mbak Muna? Passion. Oh, iya. Passion dalam hal pekerjaannya. Boleh apa saja, passion itu bisa berupa hobi boleh, sebuah pekerjaan juga boleh, apapun. Kira-kira yang saat ini buat Mbak Muna adalah satu hal yang kalau Mbak Muna melakukan itu seperti punya semangat yang tinggi, punya energi yang besar dan nggak bosan-bosan begitu Mbak. Apa tuh kira-kira? Passionnya membantu orang lain dalam hal sedekah, komunitas sedekah. Gitu. Oke. Luar biasa Mbak Muna ya. Terus sekarang pertanyaan saya, ketika sudah ketemu passionnya, hal apa yang sudah Mbak Muna lakukan untuk mengembangkan passion itu? Agar bisa membantu orang lain lebih banyak. Saya mendirikan sebuah komunitas sedekah, namanya Komunitas Sedekah 1000 Sehari Tidore. Dalam Alhamdulillah, anggotanya sudah 60 orang dan sudah berjalan dalam 1 tahun lebih ini. Alhamdulillah, keren ya Mbak Muna ya. Nah itu, artinya Mbak Muna sudah tahu passionnya di mana. Ketika melakukan itu, berarti Mbak Muna nggak merasa terpaksa, tapi justru merasa malah kayak di charge gitu ya, kayak dapat tambahan energi begitu ya Mbak Muna ya. Ketika bisa membantu orang lain, ketika bisa meringankan beban orang lain. Oke Mbak Muna, mudah-mudahan passionnya semakin berkembang dan kemudian ada banyak orang yang bisa ikut. Jangan lupa sounding terus Mbak tentang passion yang Mbak Muna miliki supaya orang juga mau bergabung dengan Mbak Muna di komunitas sedekahnya. Oke, luar biasa Mbak Muna. Next boleh open mic. Taita, apa tuh passion yang dimiliki? Biar nggak ngantuk nih. Kalau ditanyain passion ya, kalau passion sekarang lagi seneng ngulik Canva. Udah gitu, ya bikin kue sih. Kemarin terinspirasi tuh sama Kak Amel. Sekarang lagi asik aja di dapur juga. Lebih suka di rumah sih sekarang online aja gitu kan, dan lagi seneng ngulik-ngulik yang baru aja gitu. Kita punya rencana nggak untuk supaya passion itu bisa lebih memberikan satu dampak yang lebih besar berupa kebaikan bagi orang banyak? Kira-kira udah ada gambaran nggak Taita dari passion yang Taita punya? Berbagi aja sih, lagi seneng ikut berbagi aja, dan kalau hari Jumat untuk susu kurma juga masih jalan gitu kan, insya Allah masih suka berbagi. Terus juga lagi masih belajar nulis juga kayak gitu, jadi pengen terutama untuk tentang hemodialisa pastinya ya, kalau Mbak Eli dan yang lain juga mungkin udah hafal gitu kan, lagi nyoba masih nulis walaupun masih berantakan, tapi paling enggak udah dicoba aja gitu. Kayak sekarang juga lagi nyoba lagi untuk bisa berbagi juga lewat tulisan gitu. Walaupun masih berantakan. Iya Taita, yang penting Taita kan punya banyak hal yang dianggap jadi passionnya ya. Yang penting begini, karena energi kita terbatas, kadangkala kita harus belajar untuk memilah dan memilih. Kira-kira mana nih yang akan aku pilih dan menjadikannya itu fokus dan punya dampak yang lebih besar lagi. Tapi kalau kita merasa punya energi yang cukup, punya tim yang mendukung, maka kita bisa melakukan
sekian banyak hal itu bersamaan. Tapi kalau energi kita terbatas, waktu kita terbatas, maka kita perlu untuk mengkerucutkan itu menjadi satu hal yang, tapi kalau kita kerjakan dengan masif, ketemu tim yang cakep gitu ya, itu akan memberikan dampak yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Itu ya Teh? Ya, Oke, terima kasih Teh Ita. Oke, saya lanjutkan lagi. Ya, selanjutnya yang keempat, bagaimana caranya membuat interesting life adalah dengan mencoba hal baru dalam hidup kita. Jadi gini teman-teman, nggak akan bisa kita menemukan hal yang menarik, hal yang menjadi passion kita kalau kita nggak mencoba hal yang baru. Ya, ada orang yang sedang dalam perjalanan mencari passion-nya. Maka caranya biar bisa ketemu adalah dengan selalu mencoba hal yang baru tadi. Dengan mencoba, kita akan menemukan, oh ternyata yang ini nggak sesuai dengan yang aku pengen. Ya udah tinggalin. Nah, begitu ketemu yang cocok, wah udah seriusin, dan akhirnya kita temukan sebagai passion kita, dan kalau kita seriusin terus, maka akan menjadi hal yang punya dampak kebaikan lebih besar bagi orang-orang di sekitar kita. Jadi jangan takut untuk mencoba hal yang baru. Ya, kayak tadi teman-teman yang baru belajar public speaking itu keren banget loh. Bisa memberanikan diri, mengempower dirinya untuk ikut dalam kelas public speaking. Karena orang-orang ada yang masih, oh enggak lah nanti kalau ada tugas aku nggak bisa ngerjain, misalnya seperti itu ya, ada yang seperti itu. Tapi ketika sudah mengalahkan perasaan negatif tadi, itu artinya luar biasa. Lanjut ya. Nah, terakhir tadi saya jelaskan sedikit ke Taita juga tadi, membagi waktu dengan baik. Kenapa? Karena kalau kita punya energi yang terbatas, ya dengan segala passion yang kita miliki, dengan segala kewajiban yang kita miliki, maka kita perlu untuk membekali diri kita agar punya time management yang baik. Ya, kadangkala untuk bisa optimal, memang kita nggak bisa mengerjakan semua hal bersamaan. Ada hal-hal yang perlu kita prioritaskan. Ada kegiatan-kegiatan yang pada akhirnya perlu kita batasi supaya kita bisa lebih punya fokus. Kecuali kita sudah sangat ajak di satu hal, sudah sangat mapan di satu hal, dan kemudian bisa beralih ke hal-hal yang lainnya. Oke. Nah, itu mungkin dari saya yang bisa saya bagi di materi yang pertama ini. Selanjutnya, kita akan lebih banyak diskusi kali ya Mbak Amel ya. Tapi sebelum diskusi, saya ingin sedikit memberikan kesimpulan bahwa kalau teman-teman sudah bisa menemukan interesting life-nya, maka kita akan lebih merasa nyaman dengan diri kita. Kita akan lebih merasa, oh iya, ternyata aku ini ada manfaatnya ya hidup ini ya. Ternyata aku ini bisa loh bikin sebuah karya yang menginspirasi orang lain. Aku ternyata bisa ya memberikan manfaat buat orang lain. Nah, perasaan bahagia itu yang pada akhirnya memberi kita rasa nyaman, memberi kita kebahagiaan dalam hidup yang sebenarnya. Dan pada akhirnya, orang yang merasa nyaman dengan dirinya, orang yang merasa bahagia dengan dirinya, maka ia akan tumbuh dalam dirinya rasa percaya diri. Karena pada akhirnya, dia akan merasa, oh ya, aku itu sama yang lainnya. Aku ternyata punya kelebihan yang sama dengan yang lainnya. Dia mungkin berhasil satu bidang, aku di bidang yang ini. Kita jadi lebih mudah dan merasa nyaman memposisikan diri kita di antara orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, itu adalah hal inti yang sebenarnya ingin saya sampaikan pada teman-teman semuanya di materi yang pertama ini. Mudah-mudahan nanti ada banyak diskusi yang bisa kita lakukan dan bisa memberikan insight baru, tidak cuma untuk teman-teman, tapi juga buat saya pribadi. Oke, Mbak Amel, dari saya cukup sekian. Saya stop share dulu ya, dan selanjutnya boleh dilanjut dengan diskusi. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Kak El. Sama-sama. Keren banget ini materinya. Pastinya bukan dulu ya, sampai sekarang rasa nggak pede itu pasti ada. Ada. Sampai sekarang, Pasti. Kak. Sampai sekarang. Jangankan ngobrol di podium atau di secara offline gitu ya, online aja kayak gini aku kadang grogi. Ini lagi grogi nih sebenarnya, cuma ditahan-tahan Sama aja. Kak Mel, sama. Kaki mah udah dingin ini di bawah nih. Cuma ditahan-tahan. Oke. Yang mau bertanya silakan, kita waktunya sampai 3:30 insya Allah. Jadi masih ada 1 jam lagi buat bertanya sama Kak Eli. Yang mau bertanya silakan open mic. Yang belum mau bertanya dulu mic-nya ya. Kalau mau bertanya kita Kalau tanya mau ya. menanggapi boleh nggak Kak Amel? Boleh. Boleh banget dong. Ini mau ngomong dulu. Iya, makasih banyak Mbak Eli atas materinya siang ini. Jadi sebenarnya apa ya, menanggapi yang tentang percaya diri itu ya. Sebenarnya ini kan udah materi yang kesekian. Kadang gitu ya manusia ya, kalau misalnya udah menerima sesuatu tuh harus berulang-ulang gitu. Dan alhamdulillah siang ini tuh aku tuh kayak nerima insight baru gitu ya, dan baru ngeh juga yang tadi soal percaya diri itu kan ininya ya, inputnya. Kadang juga iya maksudnya hasilnya gitu, hasilnya. Kadang bingung juga sih kalau disuruh udah pede aja. Terus kadang juga gimana ya cara pede. Jadi sering kayak gitu. Jadi misalnya disuruh ya percaya diri, tapi kadang aku tuh kayak ngerasa gimana ya cara percaya diri. Nah itu tuh baru ngeh gitu, oh iya ya percaya diri itu hasilnya gitu. Dan tadi mungkin ada banyak beberapa hal yang memang untuk menumbuhkan rasa percaya diri itu. Jadi terima kasih banyak untuk siang ini. Padahal ya ini kan materi yang udah berulang-ulang, tapi ya itulah kekurangan. Salah satu kekurangan. Masih ini ya. Apa? Masih seru ya Kak El. Iya. Batch kemarin saya ngasih materinya kan via grup aja ya, batch kemarin ya tentang ini ya. Iya. Memang agak deg-degan juga sih kalau cuma baca tulisan itu nggak sampai gitu loh. Padahal Tehla itu kan kemarin itu batch yang kemarin. Tapi insight-nya kan cirinya kan baru pas kita ngobrol langsung kayak begini ya Teh. Iya. Iya bener. Sebenarnya saya pun juga ketika bikin materi ini tuh saya juga mikir salah juga sih ya kalau ketika ada di kelas atau mungkin kalau lagi ngobrol di media sosial ada yang tanya gimana sih Mbak Eli biar pede. Saya suka jawab dulu juga begitu. Udah pede aja, nggak usah takut gitu. Nah itu karena beliau aduh pede aja. Gitu kan. Terus saya mikir kayaknya salah deh aku jawab kayak begitu. Karena ternyata itu butuh proses. Karena gini, saya pun langsung handle itu di anak saya ya. Dulu tuh dia tuh nggak pede gitu loh. Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya coba untuk satu mengenalkan dirinya pada dirinya sendiri bahwa kamu itu begini baiknya, kamu itu begini. Saya coba list apa yang menjadi kelebihan dia. Setiap kali dia bilang begini, tapi itu ya Mi, si ini itu pintar loh matematika, saya begitu. Mas Farhan kan juga pintar. Jadi saya coba untuk mengenalkan dirinya bahwa tanpa dia sadari sebenarnya dia tuh punya kelebihan. Sama kayak kita. Karena kita butuh orang lain ya untuk mengenalkan, Li, kamu tuh sebenarnya kayak begini gitu loh. Karena kita nggak mampu untuk kenal diri kita sendiri. Nah, kita butuh untuk diskusi dengan orang lain. Kemudian setelah kita bantu untuk kenal dengan dirinya, maka saya bantu untuk memberikan ruang agar dia bisa mengaktualisasikan dirinya ya dari kelebihan yang dia punya. Misalnya kalau anak saya ya, ternyata dia punya kesukaan di bidang robotika misalnya. Saya berpikir bisa nggak ya aku coba bangun PD-nya dia dengan empower dia untuk ayo seriusin yuk robotika, diseriusin yuk. Sehingga akhirnya saya bilang gini ke anak saya,
kamu mau ikutan ekskul robotika? Dia bilang, iya. Oke, tapi ada syaratnya. Karena kan robotika itu kan dibandingkan ekskul yang lainnya, ini cost gitu. Butuh pengorbanan finansial yang lebih daripada ekskul yang lainnya. Saya bilang, kamu boleh ikut, tapi setiap kali ada hal yang diminta oleh mentor kamu untuk dikerjakan, kamu kerjakan. Siap? Saya bilang gitu. Dia mikir sebenarnya. Siap? Siap nih, oke. Karena gini, kemarin-kemarin ketika mentornya minta dia untuk ikut lomba, dia nggak pernah mau. Dia selalu nggak percaya diri. Dia cerita ya, sampai pernah gemeter gitu dia waktu buildingnya ada lomba building namanya. Itu dia gemeter, dia merasa nggak percaya diri. Dia selalu melihat teman-temannya itu lebih hebat. Dan akhirnya saya buat perjanjian seperti itu. Kamu harus mencoba, harus mau untuk melakukan hal yang nggak pernah kamu lakukan sebelumnya. Itu nggak ada karakter kalau tadi ya. Nah, setelah saya coba untuk, yuk kita ikut lomba itu, nggak apa-apa kamu nggak menang. Yang penting kamu belajar ketemu orang, cari teman yang baru di situ. Dan akhirnya apa? Ketika dia ikut, dia cerita begini. Oh iya ya Mi, enaknya ternyata ikut lomba itu aku dapat jajan, aku dapat teman baru karena punya kenalan di sekolah-sekolah lain. Ternyata itu bikin pengalamannya semakin kaya. Nah, kadangkala kita nggak percaya diri itu karena kita miskin pengalaman. Iya kan? Kita miskin pengalaman, sehingga kita nggak bisa memposisikan diri kita itu equal, sama dengan orang lain. Karena kita miskin pengalaman. Mau ngomong ini nggak ngerti, ngomongin itu nggak ngerti, karena nggak punya pengalaman. Ditambah kalau kita malas nyari ilmunya, gitu. Nah, itu yang saya pelajari dari kehidupan saya sendiri ya dengan anak-anak saya, bahwa ternyata ada jalannya gitu. Nah, sekarang gini, saya mau diskusi dengan teman-teman. Selama ini ketika teman-teman diminta untuk public speaking, bicara depan orang banyak, apa usaha atau cara yang sudah teman-teman lakukan agar bisa lebih percaya diri ketika tampil? Ada nggak share? Ayo, jangan malu-malu. Ini sekalian belajar ngomong loh sebenarnya ya. Iya, benar. Ya boleh. Tadi siapa yang belum ini? Saya nyalain lampu dulu bentar ya. Yang belum kebagian siapa tadi? Kak Widi udah, Kak Agi udah. Kak Fani? Ada nggak? Pokoknya lagi baca buku tuh. Kak Fani Febriani ya, bisa open mic Kak. Kita diskusi sebentar. Kayaknya ini lagi sibuk ya. Atau udah izin ya kayaknya ya. Boleh Kak Mbak Sri atau Mbak Agit, Mbak Widi? Kira-kira tadi kan dia bilang aku grogi juga nih kalau diminta ngomong. Nah, selama ini sebenarnya grogi dengan nggak pede itu kalau buat saya adalah hal yang agak sedikit berbeda ya. Kalau nggak pede itu kan lebih ke satu hal yang satu paket di dalam diri kita. Tapi kalau grogi itu biasanya kan munculnya ketika kita mau tampil ya di panggung itu kan grogi gitu ya. Lebih ke teknis gitu kalau grogi itu. Nah, selama ini kira-kira Mbak Sri atau Mbak Agit dan Mbak Widi atau yang lainnya untuk mengatasi rasa nggak pedenya dalam hal public speaking sudah melakukan apa saja untuk memperbaiki itu? Nggak dicoba ya, jawab. Oke, Mbak Sri dulu. Ya. Mungkin kalau saya misalnya diminta untuk public speaking, biar untuk meningkatkan percaya diri, ya menguasai materi yang akan disampaikan gitu. Kalau kita sudah menguasai apa yang akan dibicarakan juga akan mengalir begitu saja gitu. Tapi justru tidak akan percaya diri kalau kita nggak tahu apa yang mau kita sampaikan kayak gitu. Iya, Mbak Sri,
Mbak Sri panggilannya Mbak Sri benar. Takutnya Dewi. kenapa? Oh, Mbak Dewi. Oke, Mbak Kak Dewi. Dewi. Saya tanya dulu. Kak Dewi ya. Iya, Mbak Dewi, selama ini ada nggak banyak peluang untuk bicara depan orang yang sudah Mbak Dewi terima? Peluangnya. Mungkin kan sebelum pandemi ini memang saya sering ini apa namanya bukan kampanye apa, jadi sering diminta karena kan saya apoteker ya, sering kayak di daerah kayak di RT RW menjadi pembicara gitu, maksudnya menyampaikan tentang gema cermat gitu ya, kayak gitu. Cuman ya mungkin selama offline ini saya belum melakukan itu. Terus dengan Zoom tuh saya masih grogi, jadi kayak aduh saya nggak biasa gitu dengan Zoom gitu, jadi makanya agak panik. Oke, sekarang kita coba perbaiki ya Mbak Dewi. Iya. Coba tangannya nggak usah megang mic kalau ngomong ya. Oke. Sekarang saya pengen Mbak Dewi kenalkan dirinya di depan teman-teman di sini, singkat aja sebagai latihan dan supaya ada perbaikan dari gesturnya, bahasa tubuhnya ketika bicara saat online. Saya nggak menyalahkan sih Mbak, kalau kadang ada orang yang offline tuh pede banget, tapi ketika online dia jadi nggak pede, kan dia ngerasa kayak ngomong sendiri ya, nggak ada feedback gitu loh, jadi bikin nggak pede. Iya Mbak, coba yuk Mbak Dewi. Halo, assalamualaikum. Tapannya ke depan. Oke. Halo, Silakan. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Dewi Purwanti. Teman-teman bisa panggil saya dengan sebutan Dewi. Asli saya dari Cirebon. Saat ini profesi saya sebagai apoteker yang ingin merambah juga ke dunia bisnis online. Saya memiliki satu. Mbak Dewi itu kelebihannya tahu nggak apa? Ini loh, ekspresi senyumnya udah dapet ya. Charming ya, charming. Kayak udah gitu ya. Kayak udah otomatis bilangnya cantik gitu ya, susah amat. Jadi ada kelebihannya udah dapet gitu. Jadi sebenarnya nanti tinggal memperbaiki gesturnya aja ya Mbak Dewi. Ketika bicara online itu maka kita ngadepnya ke kamera, bukan ke layar ya, ke kamera. Kemudian jangan melakukan gesture yang terlalu berlebihan atau tidak penting. Kayak tadi misalnya, sebenarnya kan mic ini, headset kita udah cukup kita beginikan aja. Kita agak deketin ke mulut kita ya. Jadi nggak perlu kita pegangin kayak begini, sudah cukup. Karena untuk sebagian orang, begini itu mengganggu. Bikin kita nggak proporsional. Apa ya? Posisinya nggak proporsional gitu. Nggak enak gitu. Karena fokusnya ke sini, bukan ke bicaranya akhirnya, gitu ya. Jadi gini aja udah cukup, Mbak. Yang penting volume suaranya kita tambah supaya suara yang didengar oleh audiens secara online lebih dengar jelas. Oke, Mbak Dewi, terima kasih. Terima kasih juga, Mbak. Iya, sama-sama. Masukannya. Sama-sama, Kak Dewi. Mbak Agit tadi kayaknya udah mau bicara nih, silakan boleh sharing. Saya ini biasanya suka grogian ya kalau ngomong. Kadang-kadang kalau sudah grogi, ngeblank. Apa yang mau saya omongin jadi bingung. Jadi kayaknya cuma membaca itu aja kadang-kadang kurang ya. Kalau enggak kita berlatih kayak gitu sih. Saya merasa kemampuan saya kurang di situ, kurang berlatih sih. Kayak gitu. Kurang berlatihnya ya? Iya, soalnya kan biasanya kan kalau bercerita sama anak-anak kan asal aja kayak gitu, ketika kepasan sama orang yang dewasa kayaknya kita kok aduh kok on sekali ya saya ya kayak gitu. Padahal yang ngomong gitu nggak ada ya Mbak Agit. Iya. Sebenarnya kan nggak ada orang yang bilang begitu kan ke Mbak Agit. Tapi saya ngerasa sendiri kayak gitu. Perasaan sendiri, iya. Iya betul. Ya, Mbak, ya. Percaya diri itu kan sebenarnya lain dari persepsi kita aja ya. Kita suka merasa takut gitu dengan persepsi orang lain. Nanti takut apa ya, takut salah kali ya. Iya. Nggak sih apa yang tadi saya omongin kayak gitu kan, takut salah nanti kayaknya di judge orang itu yang nggak siap kayak. Padahal orang itu nggak akan begitu loh sama kita. Masa ada sih tahu-tahu ada nggak sih orang yang berani?
ada nggak orang yang berani terus tahu ngomong, Mbak Agit, lu gimana sih nggak bisa gitu ya? Belum pernah kan, sih, alhamdulillah belum pernah kan. Tapi ada juga sih kayak gitu suami saya, soalnya mungkin karena ayo biar semangat, tapi dia suka ngedown kan jadinya. Berarti Mbak, kalau biasanya gitu dalam komunikasi kayak begitu, bahasa kasihnya itu belum ketemu. Jadi ada orang kan bahasa kasihnya tuh dengan disentuh, dipeluk gitu ya, itu dia lebih merasa comfortable, nyaman, dan akhirnya lebih merasa tenang. Tapi ada orang yang tipenya itu bahasa kasihnya dengan diberikan ucapan-ucapan yang baik, yang manis gitu. Ya kan akhirnya ketika dikasih tahu dengan kalimat yang baik, dia lebih tenang. Dan mungkin Mbak Agit tipenya yang seperti itu, dan ini perlu loh dikomunikasikan dengan suami bahwa aku lebih merasa tenang ketika manggilnya Pak Abang jadi kebal jadinya, oh ya tahu. Iya, tapi gini Mbak Agit, dalam komunikasi itu menyulap diri kita menjadi kebal itu juga nggak bagus. Bahwa kalau bisa kita buat jembatan untuk bisa memperbaiki itu, bahwa yang kita inginkan harus dipahami oleh lawan bicara kita. Kalau dalam rumah tangga berarti kan suami. Ya sampaikan aja. Aku lebih betul. Itu. Jadi karena kebalnya kita itu kadang-kadang jadi bola salju ya, yang one day ketika itu sudah nggak kuat akan jadi bumerang juga buat kita. Itu Mbak Agit ya. Iya, tapi memang kunci kita bisa ngomong dengan baik ya berlatih. Gitu. Kalau kita mau kalau saya pribadi sebelum ngasih materi, saya akan berlatih 2-3 kali sebelum tampil. Gitu. Kalau kan ketika itu butuh ya minimal kita tahu outline-nya ya Mbak. Tahu outline-nya. Beda kan kalau kita tampilnya itu misalnya untuk podcast yang sudah kita siapin teksnya mungkin, atau ketika kita voice over kan ada teksnya. Tapi kalau misalnya nggak ada, ya kita latihan minimal punya outline-nya. Jadi kita tahu nih saat nanti opening kita mau ngomong apa, isinya apa, ngapain aja, closing-nya mau seperti apa. Itu Mbak Agit. Jadi hafal. Oke, ada nggak yang lainnya yang ingin Dita diskusikan? Ada, Kak Eli. Ya, Teh Hita, silahkan. Iya, gini kan kalau soal public speaking itu kan kalau awal tuh ingetnya ngomong depan banyak orang kan ya. Nah, waktu lagi masih ngajar kan itu biasanya kalau perpisahan atau kalau ada acara rapat atau apa biasanya sih suka nge-MC, disuruh udah, ayo Miss Ita aja gitu kan yang MC gitu kan. Kalau itu kan karena memang audiensnya tuh kita hafal kan, kalau enggak teman-teman ya orang tua murid gitu. Kalau lagi perpisahan berarti kan sama anak-anak gitu. Kalau itu jadi ya ngalir aja karena emang paham sama audiensnya gitu. Tapi kan sekarang semenjak udah nggak ngajar juga di rumah aja tuh kadang-kadang kata Mbak Eli tadi kan banyak yang bisa gitu kan, misalnya passionnya. Tapi saya tuh harus punya itu mulu, harus punya yang nantangin. Aduh, kok yang nantangin ya? Challenge ya? Kalau nggak ada yang ngasih, kayaknya kalau nggak ada yang ngasih challenge tuh, ntar aja gitu. Ntar aja ngerjain ini dulu, ngerjain itu dulu. Nah, mungkin karena belum nemu yang passion yang ngepas banget kali gitu ya Mbak Eli ya. Jadinya kalau kata suami juga itu kayak kemarin kan TikTokan ya. TikTokan ngapain? Enggak, latihan aja karena kan udah nggak pernah nge-MC atau nggak pernah ngapain, jadi latihan aja di TikToknya, nggak dipakai yang lain-lain kok, pakai buat latihan face over atau yang lain dah. Terus kemarin lihat podcast, baru dengerin podcastnya, ini isinya apaan? Karena yang ada kan jadinya, padahal sebenarnya suami sendiri udah suka dukung, ya udah yang penting kan itu tadi kata nulis dulu aja gitu kan, cuman ya karena belum dapet passion yang ngepas banget juga gitu kan, seratnya di mana gitu, dan itu tadi harus selalu dikasih challenge. Itu gimana dong Mbak? Iya. Walaupun kadang udah nyusun nih hari ini mau pokoknya bikin ini, tapi kalau pas udah mulai tuh kemana aja, lewat aja akhirnya gitu. Itu gimana sih gitu kan gitu Mbak? Iya, oke Tita. Kalau saya menerawang gitu menerawang
Mungkin Teh Ita itu adalah tipe orang yang termotivasi dari eksternal. Ada ya orang tuh tipenya dua, termotivasi dari internal dirinya, ada yang dari eksternal. Jadi kalau eksternal itu kudu ada yang ayo gitu. Nah, ya kan? Nah, untuk orang-orang yang seperti itu, maka cari komunitas. Ya, cari komunitas yang representatif, yang sekiranya bisa membuat kita terus on. Gitu. Itu satu. Kemudian kedua, saya pikir sebenarnya Taita itu fokus di nulis dan kemudian menyuarakan tulisannya di podcast itu udah cukup loh Teh. Itu udah keren banget kalau digarap dengan oke. Jadi Taita kan suka nulis, ya. Kenapa bingung-bingung? Misalnya buku itu ditolak, misalnya ya, buku tulisan itu nggak diterima oleh penerbit, nggak ada yang mau nerbitin gitu. Misal ya udah disuarakan aja di podcast. Banyak podcast yang dia itu temanya nggak terlalu aneh-aneh, dia hanya menyuarakan artikel yang dia tulis, udah itu aja, tapi konsisten. Gitu Tahita. Jadi fokus di situ sebenarnya udah cukup gitu. Karena gini ya, saya pribadi pernah di masa itu di mana orang nunjukin mainan baru, seneng gitu ya, wajar, nggak apa-apa. Ini seneng, tapi lama-lama kayak dulu saya ikutan komunitas bisnis, senang, saya juga suka jualan, tapi saya pikir ternyata passion saya nggak di situ juga ternyata ya. Saya dalam rangka cari duit aja jualan itu, bukan satu hal yang buat saya itu bikin saya berenergi, enggak. Terus saya ikutan komunitas menulis. Sebentar tuh saya senang gitu, tapi lama-lama kok aku jadi gak ada ide ya. Tapi bosan. Iya betul, cepat bosannya. Nah, tapi ketika saya mulai mengajar, kemudian saya mulai berbicara kembali, saya kayaknya nggak ada bosannya. Oh, ternyata passion saya di situ. Akhirnya ya baru dari situ kita coba untuk fokus di situ. Gitu Teh. Mungkin karena tadi emang satu butuh komunitas, kedua butuh memfokuskan. Kira-kira yang mau digarap dulu yang mana? Gitu, ya Teh. Jadi kalau saran saya sementara ini, iya, Teteh nulis aja nggak apa-apa. Nanti dari tulisan itu disuarakan aja. Jadi nggak perlu cari tema lagi kan? Oke, makasih Mbak Eli. Sama-sama. Ada lagi yang lain? Assalamualaikum Mbak Eli. Ada lagi yang mau? Ya? Oke. Kak Widya. Ya, jadi gini, saya termasuk orang. Oke Kak, terima kasih Kak. Jadi saya termasuk orang yang baru pertama kali yang namanya belajar PS, karena saya ingin bisa menyampaikan dan apa yang saya sampaikan itu diterima dengan baik. Selama ini saya itu masih kata orang yang sering nanggepi saya itu bicaranya muter-muter, nggak tahu arahnya kemana, nggak jelas mau kemana. Jadi saya bingung, ini saya itu mau menyampaikan ini, di dalam pikiran saya itu udah tertata ini gitu. Antara pembukaan, isi, dan penutup. Tapi apa yang saya sampaikan itu seringnya muter-muter nggak jelas. Itu apa yang harus saya lakukan ketika overthinking saya itu udah mulai kesana kesini biar terkesan orang itu bisa menerima apa yang ingin saya sampaikan ke Kak. Iya, Mbak Widi suka olahraga, dia muter-muter dulu. Energinya besar berarti ya. Ya, kalau saran saya yang paling mudah adalah membawa catatan. Meskipun itu hanya pembicaraan yang skala kecil, ya. Ini kalau pertemuannya atau acaranya itu sudah direncanakan ya, kan beda kalau kita impromptu, kita dadakan kan beda ya, kita nggak punya waktu untuk persiapan. Tapi sepanjang terjadwal, ya kita jadwalkan, maka saran saya membuat catatan kecil. Ya. Jadi kalau kita kan sebenarnya kita kan menyadari
kok kayaknya aku udah melenceng dari tema yang aku bawakan ya. Iya, benar Kak. Benar. Kita langsung lihat lagi ke catatan kita. Oh, tadi kita mau ngomong apa ya? Oh ya ini. Atau kalau Mbak Widi sudah mulai merasa kehilangan arah, Mbak bisa coba libatkan audiens. Oh ya, tadi saya sampai mana ya bicaranya? Itu. Tapi yang paling penting, yang paling mudah dan paling aman adalah bawa outline, bawa catatan. Gitu. Nanti dalam isi yang mau aku sampaikan ini. Dan tidak perlu terlalu banyak. Karena dalam public speaking itu syaratnya ada dua, Mbak. Efektif dan efisien. Efektif artinya apa yang ingin kita sampaikan bisa dipahami dengan baik sama persis seperti yang ada dalam pikiran kita oleh audiens kita. Itu efektif. Kedua, efisien. Kalau kita bisa menjelaskan dengan 5 kalimat saja, nggak perlu menjelaskan dengan 10 kalimat. Itu prinsipnya. Oke? Nah, jadi meskipun bawa outline, tetap pilih yang terpenting di antara ingin disampaikan. Ya, Contoh, Mbak Widi bekerja sebagai apa? Guru? Bukan, saya staf karyawan. Oh, karyawan. Oke, misalnya, misalnya apa ya? Ingin memberikan pendapat tentang apa? Misalnya jam kerja misalnya ya. Mbak, tuliskan satu yang mau disampaikan selama ini seperti apa jam kerjanya. Satu. Kemudian kedua, dievaluasi baiknya apa, buruknya apa. Ketiga, sampaikan usul. Sudah selesai. Oke. Itu aja. Jadi cukup 3 atau 5 poin dan nggak perlu banyak-banyak. Semakin banyak poin yang kita sampaikan biasanya akan semakin grabiang, kalau orang Jawa. Akan kemana-mana gitu pembicaraannya. Gitu ya, Mbak Widi. Ya, Kak. Ya, terima kasih Mbak Widi. Sama-sama, Kak El. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang mau menambahkan atau bertanya? Masih banyak waktunya, 30 menit lagi ya, Kak El? Betul. Nanti ada tugas di materi 1 ini, saya share di grup aja ya, biar nanti ya boleh bisa dibaca oleh semuanya. Mbak Eli, ya, mau tanya. Boleh, Tela. Tadi kan Mbak Eli bilang, grogi dengan tidak percaya diri itu kan hal yang berbeda. Nah, kenapa misalnya gini, kita udah mempersiapkan materi gitu ya, pokoknya semuanya udah matang, tapi tetap grogi itu kenapa? Ya, sebenarnya grogi itu adalah hal yang wajar. Ya, mana ada orang tampil terus nggak grogi? Pasti nggak ada. Yakin deh, pasti nggak ada. Setiap orang yang mau tampil di depan orang yang apalagi itu bukan orang yang biasa dia temui tiap hari, nggak kenal, itu pasti ada groginya. Cuma yang membedakan, ada yang kadarnya cuma segini, ada yang kadarnya segini gitu. Dan kemampuan dirinya untuk mengontrol itu yang membedakan akhirnya. Nah, biasanya kalau kita memang merasa grogi, kayak keringetan dingin gitu ya, kemudian tiba-tiba mules, terus jadi, aduh tadi aku mau ngomong apa, jadi ngeblank gitu. Maka biasakan untuk standby itu 15-30 menit lebih awal dari jadwalnya. Sehingga kita bisa memposisikan diri dengan baik. Tadi sebelum mulai Zoom, jam 1 lebih dikit, saya udah standby, ada Mbak Widya tadi ya, yang udah masuk duluan. Jadi itu sebenarnya cara saya untuk merasa lebih enjoy. Saya memposisikan kamera, gimana sih, enak nggak sih? Jadi jangan sampai pas udah ada peserta, saya masih otak-atik gitu ya. Posisi ini misalnya kayak gini-gini tuh kan nggak enak dilihat. Nah itu contoh kalau online. Nah kalau offline bisa berarti datang lebih awal, kenali tempatnya, kira-kira dan bikin perencanaan. Gini lihat, nanti aku opening di posisi yang ini. Terus kalau ngomong bagian ini aku akan di situ, aku akan sambil duduk atau sambil bagaimana, kan ada gambaran. Gitu. Sama kayak kalau kita lagi acting ya. Gitu. Apa namanya itu? Memposisikan dirinya. Gitu. Lebih nyaman. Di part ini aku ngapain, di part itu aku ngapain gitu. Nah, kalau udah kenal medan, selanjutnya kita bisa pemanasan dulu sebelum tampil. Entah pemanasan dengan pernafasan, latihan pernafasan, atau dengan latihan artikulasi, ya. Seperti
seperti yang sudah saya contohkan di batch yang lalu, nanti batch ini saya sampaikan videonya, bisa dilakukan. Setidaknya itu bisa mengurangi tingkat grogi kita, insya Allah. Berarti wajar ya Mbak Eli ya? Wajar. Justru sebenarnya, betul, kalau kata mentor saya gini, justru kalau kamu nggak grogi, kamu aneh. Kok bisa kayak gitu? Karena orang yang nggak grogi itu nggak akan pernah bisa punya idealisme. Ya nggak? Orang kalau nggak grogi itu nggak punya rasa khawatir kan berarti gitu. Dia nggak khawatir bahwa nanti kalau presentasiku nggak maksimal gimana. Nah kalau kita udah nggak punya grogi, nggak punya rasa khawatir, maka tingkat persiapan kita pun juga akan biasa-biasa aja. Semakin tinggi level grogi kita, sebenarnya itu peluang untuk kita bisa lebih mempersiapkan diri kita. Kalau kita tampil di depan orang yang jumlahnya mungkin 100, 200, tentu kita nggak bisa menyamakan ketika kita hanya FGD itu ya, fokus group discussion aja, yang cuma mungkin sampai 10 orang aja. Tentu tingkat persiapannya semakin besar. Itu sains sebenarnya ya, tanda bahwa semakin tinggi rasa grogimu, artinya persiapan yang perlu kamu lakukan adalah lebih besar. Itu kalau saya. Gitu Teh Ella. Jadi wajar Teh. Iya sama-sama, nggak apa-apa Teh. Saya juga masih suka grogi Teh. Cuman kan harus cuma menguasai diri ya. Nah kalau saya mentornya grogi, gimana yang lain saya? Yang saya ajak dengan belajar bersama. Jadi kita harus cepat menguasai diri. Coba tanya Mbak Beta pasti ada groginya juga kalau tampil, pasti itu. Kita kadang kalau setiap batch mulai ya, bismillah ya Mbak Amel, Mbak Beta, mudah-mudahan lancar ya. Berdoa itu kan artinya kita khawatir kan, kita khawatir gitu bahwa nanti kalau nggak maksimal gimana. Itu grogi sebenarnya. Cuma kita menyikapinya dengan cara yang lebih baik. Ada lagi yang lain? Ada. Iya, boleh Mbak Muna. Boleh. Boleh Ya. Mbak Muna. Iya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Mbak Muna, sebentar sebelum lanjut, coba saya ingin memperbaiki pelafalan salamnya dulu. Oh, lebih lambat ya, biar artikulasinya bagus ya Mbak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba ulangi lagi ya. Saya gini, saya contohkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak dijeda. Karena Mbak Muna artikulasinya harus butuh latihan lagi. Jadi suka agak beribet di huruf R sama kayak saya sebenarnya. Jadi mengakalinya Mbak dengan menjeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, next. Begitu ya Mbak, lebih lambat sedikit jeda ya. Assalamualaikum satu bagian, warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Silakan Mbak Muna, pertanyaannya apa? Pertanyaan saya ya. Sebenarnya saya ini orangnya kurang percaya diri gitu kalau ngomong gitu ya. Saya orangnya lebih gimana ya, kalau misalnya kalau di grup saya lebih aktif gitu tanpa misalnya dalam berkomunikasi dengan orang, tidak melihat orang gitu. Nah, itu saya bisa berbicara lebih aktif. Tapi ketika ada orang, itu saya agak tidak percaya diri atau grogi, saya juga bingung gitu. Antara dua nih. Kalau ada jin? Pokoknya, iya, saya kan guru ya, kalau guru SMA gitu. Jadi kalau ngajar sama anak-anak sih, mungkin kita waktu kuliah kan latihan ngajar, jadi gitu. Tapi misalnya kalau sedang rapat dewan guru itu, saya tuh kadang kurang percaya diri gitu, mau ngasih pendapat gitu, pokoknya kurang percaya diri di situ. Jadi saya tuh lebih kalau di lingkungan sekolah, lingkungan tempat kerja, saya tuh kurang suka ngomong atau ngasih pendapat gitu. Tapi kalau misalnya di luar, saya tuh lebih suka ikut organisasi ya, organisasi perempuan atau komunitas sedekah, itu saya lebih aktif gitu. Tapi kalau yang ngomong ini, mau ngomong sama orang atau dalam rapat atau forum-forum itu masih kurang percaya diri gitu. Jadi saya pas waktu ini
Mbak Eli ngasih materi di grup Rumah Asik Banjarnegara, Rumah Muslim Asik. Nah, di situ saya lihat, dari situ saya ingin belajar gitu, public speaking gitu ya, mungkin memperbaiki kekurangan saya gitu. Ya. Oh, Mbak Muna ini di grup itu ya, Rumah Asik ya? Dari situ saya Masya Allah. ikuti Facebooknya Mbak Eli, terus terus ketemu nih, bisa ikut batch 5 ini. Ya. Jadi saya minta tips gitu ya, mungkin Mbak Eli punya tips buat saya gitu agar bisa percaya diri. Satu, harus mulai memberanikan diri. Kita nggak akan pernah bisa pede tanpa ajang latihan. Kita nggak akan pernah bisa menguasai suatu hal kalau kita nggak tahu ilmunya, dan kedua nggak mau mempraktekannya. Jadi meskipun kita udah ikut kelas public speaking sampai batch 10, 12, tapi setiap kali ada kesempatan ngomong nggak kita gunakan, ya nggak akan terjadi itu, nggak akan terbentuk kemampuan bicaranya. Jadi setelah tahu ilmunya, maka beranikan diri untuk berani bicara. Kalau teman-teman yang sudah ikut kelas Let's Talk tiap batch, saya selalu bilang, diam itu emas. Tapi kalau kita bisa bicara yang manfaat, yang menginspirasi banyak orang, maka itu berlian. Artinya apa? Kadarnya lebih bagus kalau kita itu memberanikan diri kita untuk bicara dalam rangka kebaikan. Bayangkan, ini mindset-nya dulu dibentuk ya Mbak Una ya. Mindset dulu dibentuk. Sebenarnya memang kenyamanan orang dalam komunitas itu kan berbeda-beda sih, memang betul. Tapi kita kan nggak mungkin dalam setiap komunitas yang kita ikuti terus kita hanya menjadi silent reader kalau di grup, atau misalnya menjadi pendengar saja ketika dalam sebuah forum pertemuan. Pasti ada dalam kepala kita itu kan sebuah ide yang ingin kita tuangkan. Nggak apa-apa, kita coba untuk bicara. Jadi memberanikan diri, menemukan mindset-nya dulu, why-nya dulu, kenapa sih aku harus ngomong? Ya aku harus ngomong supaya kalau ada ide kebaikan yang aku miliki, itu bisa menginspirasi orang. Siapa tahu ada masalah-masalah yang bisa selesai kalau aku berikan pendapat. Ya, jadi itu dulu tanamkan. Ketiga ya latihan, Mbak. Latihan terus. Gitu. Di rumah saya itu dari zaman kecil emang suka ngomong sendiri dari dulu. Kadang ibu saya suka khawatir, kamu ngomong sama siapa tadi? Enggak, ngomong sendiri di depan cermin gitu. Saya kalau lagi belajar ya di depan itu saya ngomong sendiri gitu. Bahkan kalau saya mau presentasi saya ngomong sendiri gitu. Ibu saya udah tahu, oh ini anak lagi latihan. Dari kecil begitu Mbak Muna. Jadi boleh kita begitu. Oke, tadi misalnya latihan ucap salam dulu deh gitu. Nah, hal-hal lain yang bisa Mbak Muna lakukan untuk meningkatkan percaya diri di lingkungan kerja adalah dengan berprestasi. Bagaimana caranya menjadi guru prestatif? Entah itu pencapaian nilai yang baik di kelas yang diampu, atau di mata pelajaran yang diampu, atau memberanikan diri untuk ikut ajang-ajang perlombaan mungkin ya, yang itu ketika kita menang akan mendapatkan apresiasi dari orang lain. Orang itu akan menghormati kita, salah satunya adalah karena prestasi kita. Bukan dalam artian terus takut atau tidak, menghargai Mbak. Nah dari penghargaan itu, rasa menghargai orang kepada kita, itu membuat kita akan merasa lebih nyaman ketika berada di depan orang banyak. Ada modal gitu loh Mbak, kasarnya itu begitu. Kasarnya begitu ya, ada modal yang kita bawa dalam diri kita, dan itu bisa memberikan positioning yang bagus di depan orang. Jadi orang nggak meremehkan kita, karena kita ada sesuatu, ada value-nya dalam diri kita itu apa. Itu Mbak Muna ya? Gitu. Insya Allah bisa kok. Kalau di komunitas sedekahnya bisa, berarti di tempat kerja pun bisa. Apalagi ini komunitas kerja yang memang secara keilmuan kan Mbak Muna berarti kan menguasai ya dalam hal pendidikan. Kecuali memang ada hal yang mungkin kayak manajemen yang kita nggak paham, ya kita memilih diam nggak masalah. Kok itu bukan kapasitas kita. Saya juga kalau ngomongin hal yang nggak sesuai dengan kapasitas saya juga nggak berani terlalu banyak bicara. Gitu ya Mbak?
It's okay, nggak apa-apa. Ada lagi lainnya? Mbak Eli, aku mau tanya. Boleh, Mbak Dewi? Mbak Eli, ini tadi kan dikatakan kalau kita sudah punya passion, kita tahu tujuan kita mau seperti apa gitu. Nah, dalam perjalanan untuk mencari passion itu kan kita melakukan banyak hal baru. Yang ingin saya tanyakan, sejauh mana gitu bahwa kita tuh tahu bahwa ini tuh untuk kita gitu. Kadang saya selama ini masih mencoba hal-hal baru terus. Saya selalu mencoba hal baru, mulai upgrade diri gitu. Tapi yang benar-benar sampai saya klik gitu, saya belum menemukan itu. Nah, bagaimana cara menemukan bahwa oh ini yang pas gitu? Saya nggak tahu apakah yang kemarin saya lakukan itu, saya mencoba hal baru itu, apakah itu memang cocok untuk saya, terus atau saya coba lagi hal-hal baru. Itu bagaimana cara menentukan bahwa sebenarnya ini loh yang cocok gitu. Seperti itu. Terus yang kedua, pertanyaan kedua, kan kalau saya mungkin terbalik, kalau misalnya saya berbicara di depan orang yang saya tidak kenal, saya lebih percaya diri gitu. Tapi justru kalau saya bicara dengan orang-orang yang saya kenal, saya justru kadang sampai nggak bisa ngomong gitu, sampai karena mungkin karena mereka tahu karakter saya tahu karakter mereka gitu. Jadi saya kadang saya malah tidak bisa banyak berbicara gitu. Bagaimana cara mengatasinya itu, Mbak Eli? Makasih. Ya, sama-sama Mbak Dewi. Aduh, ini pertanyaannya berat ya. Iya. Mbak Dewi, kata kunci dari passion itu adalah ketika kita melakukannya, kita merasa sangat bahagia dan nggak perlu disuruh-suruh, kita bakal ngerjain itu sendiri. Itu kata kuncinya sebenarnya. Jadi, sekarang saya tanya, Mbak Dewi, ada berapa hal yang sekarang sedang dipelajari? Saya mulai selama offline ini, selama 1 tahun ini, saya banyak mengikuti kelas. Terus memang sih saya juga merasa ada beberapa kelas yang kayaknya saya nggak seru gini gitu. Tapi ada juga beberapa kelas yang saya seru, akhirnya saya ikut kelas lanjutannya kayak gitu. Tapi apakah saya masih kadang bener nggak ya di sini, karena saya mungkin tipenya kadang suka kemudian gitu. Iya. Tapi saya terus mencoba gitu, saya terus semangatin diri saya, ini tuh kayak cocok deh gitu. Seperti itu sih, Kak Eli. Sebenarnya kita bawa santai aja sih, karena hidup ini kan memang proses belajar ya. Gitu. Saya termasuk orang yang tipenya, kita kan nggak lagi ngerjain tugas kantor yang ada deadline ya. Gitu loh. Kita bahkan nggak tahu kapan sih kita bakal berakhir hidup kita, kan nggak tahu. Artinya buat saya sebenarnya begini, belajar itu adalah sebuah proses, tapi kan nikmati aja prosesnya. Gitu. Nah, yang menjadi masalah adalah kita sering membatasi diri kita itu dengan pencapaian orang lain, bahwa kok si ini di usia 30 tahun kok udah settle ya, kok udah ketemu ya kayaknya fokus hidupnya, kok aku belum gitu. Nah, seringnya kita membatasi diri dengan pencapaian orang lain, betul ya? Sehingga itu membuat kita stres, nggak menikmati hidup, nggak menikmati proses kita. Saya pun juga belajar itu, sehingga sampai hari ini saya akhirnya begini. Ternyata saya nikmati aja setiap prosesnya. Saya jualan laku, ya alhamdulillah. Nggak laku ya berarti ada hal yang perlu saya gerakkan lagi, gitu. Ketika saya belajar menulis, ternyata setelah sekian lama kok nggak bisa ya. Tentu kita punya batasan begini, Mbak. Kalau sudah lebih dari 1 tahun dan kita masih belum ketemu ritmenya, ya berarti itu bukan passion kita. Karena kalau passion itu biasanya kita sebentar aja udah klik, gitu. Ikut, ada nggak ada orang, kita tetap ngerjain. Ada nggak ada orang yang membersamai, tetap ngerjain, gitu. Itu namanya passion. Nah, lama tidaknya suatu hal itu kan tergantung pada kondisi diri kita sendiri. Ada orang yang udahlah kayak ini kok udah setahun ini aku kok gini-gini aja ya, nggak ada hal yang bisa aku lakukan dengan yang aku pelajari ini. Oke, nggak apa untuk memilih untuk aku jeda dulu begitu. Nah, maka
kita coba pilah lagi hal-hal yang tersisa itu mana yang kira-kira kalau dikerjain tuh bikin kita senang. Nah, kita fokus di situ. Coba lebih dalam, sedikit demi sedikit. Jadi kita kerucutkan dulu, Mbak, dari sekian banyak itu. Ya, kayak saya misalnya ya, saya tuh orang introvert. Orang introvert yang sebenarnya tidak terlalu suka dengan tampil di depan orang banyak, saya nggak terlalu suka sebenarnya ya, gitu. Maka ketika di media sosial pun, saya juga akhirnya tidak mau memaksakan diri saya dengan banyak membuat konten yang akhirnya membuat saya nggak nyaman, kecuali untuk urusan pekerjaan, gitu loh, ya. Jadi saya coba untuk menikmati itu. Memang saya nggak suka di situ, tapi kalau ada orang yang butuh, yang ngasih saya ruang untuk saya sharing, saya oke, ayo. Saya nggak mau dipaksakan. Kamu hari ini bikin konten ini, begitu. Oh, ternyata itu bukan dunia saya. Beda kalau kata Ella, itu memang jadi konten kreator gitu kalau beliau nyaman, tapi saya nggak di situ. Jadi passion itu sesuai dengan apa ya yang kita inginkan gitu loh, Mbak. Bukan sesuatu yang terpaksa kita lakukan demi untuk menyenangkan orang banyak. Ya, kalaupun kita berkarya itu karena kita pengen dan orang lain juga membutuhkan. Nah, itu passion kita. Ya. Jadi satu, nikmati prosesnya dulu, jangan terlalu banyak membatasi. Kedua, kita notice sendiri, kita klik sendiri bahwa oh, kayaknya udah selama ini juga ya aku mempelajari bidang ini, kok kayaknya belum ada perubahan signifikan, apa mungkin aku butuh jeda? Boleh, silahkan. Kemudian evaluasi hal-hal tersisa. A, B, C, D, kira-kira mana yang mau aku lanjutkan? Gitu. Itu terjadi sebenarnya kita terbatas energinya gitu loh, Mbak, untuk apa namanya melakukan satu hal, ya. Jadi nikmati aja, kemudian notice diri kita sendiri bahwa ini udah terlalu lama, aku kayaknya enggak deh, gitu ya. Itu kita sendiri yang tahu ya, Mbak. Nah, kemudian kedua, gimana caranya biar nggak grogi kalau depan orang yang dikenal? Sebenarnya triknya sama aja sebenarnya ya. Coba untuk coba untuk pemanasan dulu sebelum tampil. Kemudian kedua, latihan pernafasan. Ketiga, sebelum tampil Mbak bisa mencoba untuk membuat diskusi, ngobrol dulu, ya, ngobrol pemanasan, menyamankan diri dulu Mbak sebelum tampil. Contoh misalnya Mbak diminta untuk tampil depan teman-teman kerja sama apoteker. Bentar ya. Kenapa nak? Ya. Mbak bisa datang lebih awal, kemudian ngobrol santai dengan mereka sebelum tampil. Jadi di tempat audiens ngobrol dulu. Kemudian setelah itu sambil nunggu waktu tampil, Mbak bisa memikirkan caranya gimana ya aku bisa membuat satu kelekatan dengan orang tersebut dengan memancing misalnya dengan sebuah pertanyaan, gitu. Kalau dalam bidang farmasi aku nggak begitu paham ya Mbak Dewi, tapi Mbak bisa memberikan pertanyaan di bidang farmasi itu ke teman-teman. Jadi ada pilih pertanyaan yang kira-kira pasti dijawab sama mereka, gitu loh. Itu kita merasa nyaman, oh ternyata mereka respon ya dengan apa yang aku sampaikan. Nah itu aja sih sebenarnya, datang lebih awal, bikin obrolan ringan dengan mereka dulu, lebih nyaman ya sebenarnya kalau udah sama teman sendiri, ngobrol dulu dengan nyaman dengan mereka, kita Halo Amel, Mbak Eli, trouble kah? Mic Amel belum dinyalain. Iya, di aku mati soalnya. Mbak Eli kayaknya lagi error deh. Kita tunggu sebentar ya. Jadi tunggu ya. Kita keluar nih. Belum.
Oke, ditunggu sebentar ya. Nanti Mbak Eli masuk lagi. Teman-teman, dari menunggu. Jadi tadi kebetulan sempat aku foto juga sih, takutnya nanti foto ya. Iya. Nah, materi hari ini jadi lebih interesting ya, teman-teman. Jadi lebih mengenal teman-teman sendiri. Sebelum teman-teman yakin akan kepercayaan diri teman-teman sendiri, paling enggak seperti tadi, inputnya apa, outputnya adalah kepercayaan diri. Inputnya adalah mengetahui apa sih kemampuan dari teman-teman sendiri, apa yang teman-teman bisa apa yang teman-teman bisa, apa sih yang jadi poin interestnya kita gitu loh. Sehingga kalau kita sudah menemukan satu titik gitu, maka kepercayaan kita akan semakin meningkat. Iya nggak? Betul kan? Jadi misalnya, jadi misalnya aku udah nemu nih, aku tadi nggak percaya diri ketika berbicara di depan audiens langsung, ya. Coba digali lagi. Apa sih dari aku yang menarik gitu? Apa sih dari aku mungkin cara bicara aku, lafal R aku yang sebenarnya kekurangan tapi sebenarnya bisa jadi kelebihan. Oke, Mbak Eli sudah mulai masuk ya. Nanti kita lanjut lagi dengan Mbak Eli. Aku cuma ngisi ini aja, review sebentar. Halo Mbak Eli. Kayaknya sinyalnya lagi nggak oke deh Kak Beta, Kak Eli. Tapi sudah masuk kok. Halo Mbak Amel, Mbak Beta. Oke, silakan dilanjut Mbak Eli. Iya, maaf ini kayak koneksinya lagi kurang bagus pakai laptop, wifi-nya tiba-tiba down. Untuk materi ini sudah disampaikan. Alhamdulillah udah selesai materinya. Okay. Mungkin itu dulu aja kali ya Mbak Beta, Mbak Amel untuk saat ini. Nanti bisa diskusi lanjut di grup ya, di grup ya. Grup Telegram. Kita besok nggak ada Zoom ya, KL? Ya, ada hari Rabu sama Mbak Beta ya. Ya. Nanti habis ini saya share tugasnya ya. Besok waktu pengerjaan tugas, hari Rabu Zoom materi. Sama review. Ya. Oke, dari saya mungkin itu dulu Mbak Amel, Mbak Beta, dan juga teman-teman yang lainnya. Terima kasih banyak ya sudah menyimak materi saya hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada insight barunya. Dan saya kembalikan ke Mbak Amel. Amin. Terima kasih, Kelly. Waktunya 2 jam, nggak terasa. Kita dapat ilmu yang luar biasa. Sharing teman-teman juga yang nggak pede, grogi, dan lain-lain udah terjawab ya semuanya. Nah, jadi memang penting sih kalau buat yang rutin ngomong di publik kayak guru gitu ya, harus benar-benar punya ilmu public speaking kayak Kak Muna tuh. Insya Allah bermanfaat banget ya Kak ilmunya. Ya. Amin, amin. Boleh foto lagi ya? Di backspin. Boleh. Mau foto dulu atau mau ditutup dulu? Foto dulu. Oke, mau foto dulu. Mau gaya seperti apa? Oh, gaya seperti apa? Bebas. Kalau percaya diri gimana tuh gayanya kalau percaya diri? Senyum percaya diri ya. Senyum. Oke. Senyum ya semuanya ya. 3, 2, 1. Sekali lagi. Oke, terima kasih. Silakan. Oke. Foto sudah, materinya sudah, tanya jawabnya sudah. Aduh, hari ini luar biasa 2 jamnya. Insya Allah batch 5 kita akan ada mentor tamu. Nanti Amel umumkan mentor tamunya siapa. Tapi pastinya udah pada tahu ya, karena di flyer udah bertebaran nih mentor tamunya kece banget dari Bogor. Insya Allah Teh Ella nanti ngisi sebagai mentor tamu, cuman jadwalnya nanti Amel infokan lagi. Untuk hari ini terima kasih Kak Eli, teman-teman yang lain yang sudah hadir. Insya Allah nanti tugasnya di-share di Telegram. Yang jarang buka Telegram, sering-sering buka Telegram karena banyak banget nanti diskusi di sana. Ada beberapa ya yang belum terbiasa dengan Telegram, jadi jarang dibuka Telegram.
Oke? Dari Amel dan Kak Beta serta Kak Eli, cukup sekian Zoom hari ini. Insya Allah bermanfaat sekali. Amel tutup ya untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kita warahmatullahi ketemu wabarakatuh. di Telegram. Assalamualaikum. Salam. Terima Terima kasih kasih semuanya. teman-teman. Iya, terima kasih Kak Agi.